Halo rekan-rekan sekalian, terima kasih karena Anda masih mengikuti kelas ini. Nah, rekan-rekan, ini komentar teman-teman di Facebook. Isinya berupa apresiasi, ada juga yang beri masukan, ada juga kritik. Selain di Facebook, ada juga yang menyampaikan di komentar kolom YouTube. Dengan misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau mengkaji tema tertentu dari perspektif sosiologis, misalnya tema tentang perjudian misalnya. Juga ada yang menyampaikan secara personal. Terima kasih untuk apresiasi dan kritik Anda. Judul kelas kita hari ini, pelakor dalam drakor. Sengaja saya memilih judul untuk kelas ini, pelakor dalam drakor. Itu karena ada dua alasan. Pertama, saya yakin Anda pasti pernah menonton atau kurang lebih pernah mendengar orang berbicara atau bercerita tentang drama Korea. Dan yang kedua, akhir-akhir ini sedang booming satu film dari Korea itu berjudul The World of Marriage. Ya, The World of Marriage. Drakor The World of Marriage yang tayang tanggal 27 Maret tahun 2020 itu berkisah tentang pengalaman seorang dokter namanya Ji Sun-woo yang diperankan oleh seorang artis senior dari Korea, Kim Hae-ae. Ia harus menghadapi perselingkuhan antara suaminya, Lee Tao-oh, yang diperankan oleh artis senior Park Hae-joon, dengan seorang istri muda namanya Dayung yang diperankan oleh Han So-hee. Han So-hee ini kelahiran 94, jadi kira-kira 2 tahun setelah gempa di Flores dia lahir. Saya menonton beberapa bagian dari drakor ini dan saya jadi penasaran bagaimana reaksi warganet Indonesia terhadap film drama Korea berjudul The World of Marriage. Dan ternyata warganet Indonesia memberi label tertentu terhadap Dayung dengan sebutan sebagai pelakor. Ya, pelakor. Saya awalnya nggak tahu pelakor itu apa. Ternyata pelakor itu artinya perebut laki orang. Belakangan saya mengecek lagi informasi tentang artis Korea ini. Ternyata Han So-hee atau yang bermain sebagai Dayung yang disebut sebagai pelakor tadi, dia bersama dengan Park Hae-joon. Park Hae-joon itu pasangan selingkuhnya. Itu melakukan konferensi pers. Mereka melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa apa yang mereka tampilkan dalam film itu adalah bagian dari teks skenario. Mereka secara pribadi juga tidak setuju dengan sikap dari tokoh yang mereka mainkan. Jadi mereka memainkan tokoh dalam teks dan mereka sendiri sebenarnya tidak setuju dengan praktik yang dilakukan oleh dua tokoh itu. Jadi bisa dibayangkan, setiap hari itu mereka mendapat telepon dan isinya pujian, juga hujatan. Belum lagi di media sosial, berkembang sekian banyak hujatan, kritik terhadap mereka. Dan mereka juga was-was. Kalau misalnya diminta foto atau segala macam, mereka juga mikir, ini betul-betul mau foto atau karena memang ada maksud lain. Nah, jadi reaksi dari penonton itu kadang-kadang berlebihan. Jadi mereka melihat, mereka begitu membenci tokoh dalam The World of Marriage, sampai-sampai para pemainnya pun dilabeli seperti itu. Jadi ada semacam stigma negatif terhadap pemain yang mereka benci dalam tokoh itu, dalam film itu. Sebaliknya, simpati itu datang kepada tokoh yang bermain sebagai dokter
Ji Sun-woo. Ya. Ji Sun-woo justru mendapat simpati, yang tadi antipati. Yang ini mendapat simpati yang luar biasa karena dia adalah sosok perempuan yang tegar, yang kuat, yang cerdas, dan dia bisa bertahan di tengah badai perselingkuhan itu. Jadi ada satu pihak yang orang antipati, yang lainnya orang bersimpati terhadap dia. Yaitu reaksi dari penonton terhadap film yang sama. Ya, tentang simpati, itu saya ingat pada tahun 2015, di Indonesia itu ditayangkan satu telenovela dari Turki, judulnya King Sulaiman. Jadi di televisi nasional diputarkan telenovela dari Turki dengan judul King Sulaiman. Saya secara pribadi tidak tertarik dengan film itu, tetapi saya wajib menontonnya. Mengapa demikian? Alasnya sangat sederhana. Saya ingin nimbrung dengan ibu yang jual ikan di pasar. Karena setiap kali kalau saya membeli ikan di pasar, saya ketemu ibu itu dan setiap hari pula dia berbicara tentang film King Sulaiman. Sehingga kalau ingin membeli ikan di pasar pagi hari, malam hari saya harus menonton King Sulaiman. Kurang lebih saya punya topik lah untuk membahas hal itu. Sehingga misalnya pagi-pagi saya ketemu dia dan saya tanya, "Bu, gimana kabar Mustafa?" "Gimana kabar Mustafa, Bu?" Nah, kemudian dia menjelaskan panjang lebar tentang Mustafa. Alhasil, Anda bisa menebaknya bahwa harga ikan yang harusnya 20.000 itu bisa dikorting menjadi 17 atau 16.000. Suatu ketika, saya ingin sekali untuk membeli ikan di tempat itu, dan mampirlah saya ke lapak ibu tersebut. Saya juga sudah siapkan bahannya untuk ngobrol tentang King Sulaiman. Namun, waktu tiba di tempat itu ternyata lapak tempat ibu itu jual itu ditutup. Ibu itu tidak datang. Saya tanya ke tetangganya, "Bu, kenapa ibu ini nggak datang, Bu? Ada informasi apa atau ada alasan apa kok nggak datang jualan tuh?" Tetangganya bilang, "Mas, ibu ini nggak datang gara-gara tadi malam King Sulaiman jatuh sakit. Jadi King Sulaiman yang jatuh sakit itu kemudian membuat ibu itu berpikir ulang untuk datang menjual ikan. Dan sebagai bentuk empatinya, ibu itu memutuskan untuk tidak menjual ikan hari itu." Jadi ini adalah salah satu contoh di mana orang merasa begitu simpatik sampai-sampai dia masuk ke dalam film itu dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh idolanya dalam film. Dan dia rela melakukan apapun untuk tokoh idolanya. Tampaknya tidak rasional, tapi itulah kenyataan. Ini bukan soal berpikir, ini soal perasaan orang. Jadi film itu menghasilkan dua reaksi dominan, simpati dan antipati. Karena ada tokoh yang disebut dengan protagonis dan antagonis. Jadi para pembuat film menyusun plot, menyusun alur, mencari tokoh-tokoh tertentu, dan mengarahkan seluruh tokoh itu bermain dengan peran tertentu. Itu mereka berharap agar penonton memberi reaksi, misalnya reaksi simpati, segan, kagum, atau malah membenci, mencaci maki tokoh tertentu. Dan jika ekspektasi mereka itu ditangkap oleh penonton, dan penonton bereaksi demikian, itu adalah salah satu indikator keberhasilan dari film mereka. Selain film, ada tontonan yang bisa kita saksikan secara langsung. Misalnya konser, atau opera, atau teater atau drama misalnya.
Nah, itu kita saksikan secara langsung. Ada seorang sosiolog namanya Erving Goffman. Dia penyuka opera. Sudah menonton opera, Goffman merefleksikan kehidupan sosial. Bagi dia, kehidupan sosial itu tampak seperti kehidupan di panggung pentas. Ada panggung depan disebut front stage, ada panggung belakang backstage. Mereka yang pernah bermain teater, pernah bermain drama atau opera, tentu tahu bahwa panggung depan itu panggung di mana kita tampil all out. Kita tampil all out di depan, di panggung depan. Jadi kita mesti bermain sesuai dengan teks yang ada. Kita mesti menampilkan apa yang sudah dirumuskan dalam teks itu. Jadi ada skenario-nya, kita mesti tampil seperti yang sudah tertulis di dalam teks. Memang ada kebebasan di sana, ya. Tetapi kita mesti patuh pada aturan. Jadi ada semacam disorder, karena itu adalah karya seni, tapi ada order di sana, ada keteraturan di sana. Dan kadang-kadang kita mendapat peran yang mungkin kita tidak mau, atau mungkin tidak kita kehendaki. Tapi kita mesti tampil karena kita tahu bahwa panggung depan itu hanyalah panggung sandiwara. Nah, Goffman itu menjelaskan lebih jauh tentang hal itu. Itu dalam teori yang disebut teori dramaturgi. Jadi kalau pernah dengar teori dramaturgi, itu harus langsung ingat, oh ada Erving Goffman. Dia melihat namanya opera, oh dilihat ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi bagi Goffman, kehidupan sosial itu seperti ada panggung, ada front regionnya, ada bagian depannya yang kita tunjukkan ke orang. Ada juga panggung belakangnya, yang biasanya tidak tampil, yang biasanya tersembunyi di situ. Itu dalam teori dramaturgi. Dalam kehidupan sosial itu kita sering menjumpai panggung-panggung kehidupan kita. Jadi panggung itu tersedia sesuai dengan peran kita di dalam kehidupan sosial. Teman-teman harus ingat bahwa teori dramaturgi itu sebenarnya bagian dari teori interaksionisme simbolik. Dalam teori interaksionisme simbolik itu ada teori namanya teori pengambilan peran atau role taking theory. Sebagai contoh, dalam diri seorang itu ada peran-peran yang harus ia mainkan. Jadi ada banyak peran dalam diri seorang. Coba kita periksa masing-masing. Ada berapa banyak peran yang harus Anda mainkan dalam hidup Anda? Saya kasih contoh, misalnya ada seorang ibu. Di rumah dia sebagai ibu rumah tangga, itu peran pertama. Ibu rumah tangga. Ya. Dia juga misalnya menjadi seorang guru. Oke, peran kedua. Di media sosial, dia itu sebagai admin dari satu website misalnya. Oke. Di tempat ibadah, dia itu sebagai pembaca doa. Ini peran keempat. Di masyarakat, mungkin dia adalah istri dari seorang lurah. Jadi sudah 5 peran. Kita belum merinci sekian banyak peran yang lain. Jadi dalam diri seorang itu ada sekian banyak peran yang harus dia mainkan. Jadi peran-peran itulah yang kemudian menjadi panggung-panggung depan kita. Tempat kita menunjukkan diri kita. Tempat kita mengaktualisasikan diri kita di panggung-panggung itu. Kadang-kadang di atas panggung-panggung itu, orang mengalami goncangan batin. Dia mengalami pergulatan batin yang cukup. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang front office. Tugasnya dia mesti menyapa setiap tamu yang datang. Anggap saja front office dari sebuah hotel. Tamu yang datang dia mesti terima dengan senyuman yang manis supaya orang merasa diterima di tempat itu. Orang merasa at home di situ. 3 menit yang lalu, dia baru saja mendapat telepon dengan informasi yang sangat mengejutkan bahwa ibunya meninggal dunia. Atau misalnya, kekasihnya baru saja memutus hubungan dengan dia. Tapi 3 menit kemudian, ada tamu yang datang.
Dia mesti menyembunyikan air matanya di hadapan tamu tersebut dan dia harus tetap tersenyum di situ. Walaupun panggung belakangnya itu hatinya sedang remuk dan ia mungkin belum menemukan bahu untuk ia menyandarkan diri, tapi panggung depannya menuntut dia untuk tersenyum. Di situ orang mesti memutuskan dengan tepat bagaimana bersikap di atas sebuah panggung. Goffman katakan bahwa agar ekspektasi kita itu tersampaikan, kita perlu tahu apa yang orang lain kehendaki. Jadi kita perlu melakukan apa yang disebut dengan keluar dari diri, masuk ke dalam cara berpikir orang, sehingga dari sana kita bisa mengukur kalau tindakan A kita mendapat penilaian seperti apa. Kalau kita bertindak dengan cara B, kira-kira kita mendapat penilaian seperti apa. Jadi bagi Goffman kita perlu tahu itu. Dan dalam hal ini kita berpikir sebagaimana orang lain berpikir. Jadi kita berpikir sebagaimana orang lain berpikir. Memang kita mesti mengambil jarak dari cara berpikir seperti itu, karena kadang-kadang kita bisa terjebak dalam cara berpikir bahwa kita mesti melihat diri kita dari kacamata orang lain. Karena itu bisa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi kita. Contoh sederhananya gini, apakah Anda pernah mengikuti satu acara resepsi pernikahan? Saya ingin tahu, kira-kira hal mana yang paling sulit bagi Anda? Saya berusaha menebak-nebak ya. Mungkin soal pilihan pakaian. Kalau bagi pria mungkin tidak sulit, tapi bagi wanita, memilih pakaian yang pas untuk acara resepsi itu tidak mudah. Boleh jadi di tempat tidur itu semua pakaian sudah menumpuk, tapi tidak ada satupun yang cocok. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana orang lain menilai dirinya. Jadi bagaimana kira-kira kalau saya pakai ini cocok apa enggak dan segala macam. Dan bisa berlama-lama di depan cermin. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang wanita di acara resepsi, harus diingat bahwa tampilannya hari itu sudah melewati satu proses yang panjang. Jangan lupa untuk berikan pujian. Katakan kepadanya bahwa Anda cantik sekali hari ini. Teori dramaturgi itu lazim atau sering sekali dipakai untuk menganalisis perilaku para politisi. Politisi adalah orang-orang yang sangat pandai memanfaatkan panggung. Jadi mereka betul memanfaatkan panggung depannya dengan baik, dengan ekspektasi itu publik bersimpati dan kemudian memilih mereka sebagai DPR, sebagai bupati, atau mungkin sebagai gubernur dan wali kota misalnya. Tetapi tidak semua yang terpilih itu menjaga kualitasnya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada politisi setelah dia mendapat kursi, perlahan-lahan tirai pembatas antara panggung depan dan panggung belakang itu terputus. Dan yang muncul adalah dirinya yang asli. Memang selalu ada jebakan di atas panggung pentas. Jebakannya adalah orang bisa melakukan kamuflase. Demi mendapat tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah, orang bisa melakukan kamuflase. Orang bisa lupa untuk melepaskan topengnya. Saya kasih contoh. Mungkin Anda pernah bertemu dengan orang yang kalau ngomong itu begitu berwibawa, tampilannya elegan, dia bisa saja menjadi orang yang sangat bijak dalam berbicara. Tetapi ketika kita mengecek ke keluarganya, mungkin dia adalah pria yang suka melakukan kekerasan terhadap istrinya, dan dia juga mungkin sering bertindak tidak adil terhadap anak-anaknya. Memang ada saatnya kita harus turun dari panggung, sebab pertunjukan selalu ada batasnya. Selamat menikmati teori dramaturgi.